Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tiga Princess yang dimana kami akan memaparkan tentang model-model SDLC dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, baik sebelum itu kami terdiri dari 3 orang yang dimana ada rekan saya bernama Afrianda, kemudian saya sendiri Amanda Putri Herianti, dan yang terakhir rekan saya adalah Nurhalisa Ramli. Nah, pada studi kasus yang kami ambil dalam materi tugas model-model SDLC itu terdapat dari studi kasus yang pertama, yaitu mengenai sistem antrian klinik kampus, yang dimana kami mengambil jurnal dari International Journal of Engineering and Technology yang berjudul A Simulation Model for the Waterfall Software Development Life Cycle yang tertulis pada tahun 2012 dengan penulis Basilie. Kemudian ada studi kasus kelima, yaitu sistem pembayaran SPP dan absensi sekolah, yang dimana jurnal ini diambil dari IGCSE, International Journal of Computer. Jurnal ini berjudul A Comparison Between Three SDLC Models, yang dimana waterfall model, spiral model, and incremental atau interactive model yang tertulis pada 2015, yang dimana penulis jurnalnya yaitu Al-Syahramrani dan Bahatab. Nah, baik, langsung saja kita ke studi kasus pertama mengenai sistem antrian klinik kampus yang akan dibacakan oleh atau akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, jadi saya Frianda. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus 1, yaitu sistem antrian klinik di kampus. Nah, model yang paling cocok dalam studi kasus ini yaitu adalah model waterfall. Kenapa? Nah, alasannya itu yang pertama dari requirement atau kebutuhan. Kebutuhan sistemnya itu sudah jelas dari awal, seperti nomor antriannya, panggilan pasien, notifikasi, dan laporan harian, dan fitur yang tidak banyak berubah. Karena rekrutmen stabil, maka waterfall itu sangat cocok. Kemudian yang kedua, dari sisi resiko. Nah, resikonya rendah karena sistemnya sederhana, tidak ada integrasi sistem yang rumit. Nah, waterfall cocok untuk proyek dengan resiko kecil. Kemudian yang ketiga, deadline. Proses bisa dikejar secara bertahap, mulai dari analisis, desain, coding, testing, dan implementasi. Nah, model waterfall itu cocok untuk pengerjaan yang terstruktur. Jadi, model waterfall cocok karena kebutuhan sistemnya sudah jelas, resikonya rendah, dan pengembangan bisa dilakukan secara berurutan. Nah, baik, dapat disimpulkan dari studi kasus pertama itu mengenai model waterfall yang dipakainya merupakan pilihan terbaik untuk sistem antrian klinik kampus karena kebutuhan sistem sudah jelas dan stabil. Nah, kemudian ada risiko pengembangan yang rendah dan proses bisa dilakukan secara berurutan dan terstruktur dari awal hingga akhir tanpa perlu revisi besar. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang kedua, yang dimana kami mengambil studi kasus pada studi kasus 5 yang mengenai sistem pembayaran SPP dan absensi sekolah. Nah, kepada rekan saya persilahkan untuk memaparkannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Ramli dengan NIM 24103107. Selanjutnya studi kasus 5. Studi kasus 5 ini membahas tentang sistem pembayaran SPP dan absensi sekolah, yang dimana model yang paling cocok dalam studi kasus ini adalah model iteratif atau incremental. Karena kenapa? Yang pertama yaitu requirement atau kebutuhan sistemnya itu memiliki banyak fitur. Yang kedua ada pembayaran SPP. Yang ketiga ada pencatatan tunggakan. Yang keempat absensi siswa. Yang kelima rekap kelas. Dan yang terakhir notifikasi orang tua. Sistem ini lebih baik dibuat bertahap per fitur.
Selanjutnya, yang kedua itu ada risiko. Nah, risiko sedang karena banyak penggunanya, seperti admin, guru, siswa, dan juga orang tua. Dengan iteratif atau incremental, sistem bisa diuji per bagian sehingga risiko berkurang. Yang ketiga, ada deadline. Sistem bisa dirilis sedikit demi sedikit. Yang dimana tahap pertama itu pembayaran SPP, yang tahap kedua itu absensi, dan yang tahap ketiga itu laporan dan notifikasi. Pengembangan jadi lebih cepat dan fleksibel. Oleh karena itu, model iteratif atau incremental menjadi pilihan yang lebih tepat karena model ini memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap, di mana setiap bagian sistem dapat dikembangkan, diuji, dan diperbaiki terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, baik, dapat kami simpulkan bahwa studi kasus kelima itu menggunakan model interaktif atau incremental yang menjadi pilihan terbaik dalam sistem pembayaran SPP dan absensi sekolah ini. Karena kenapa? Karena sistem memiliki banyak fitur kompleks yang perlu dikembangkan bertahap. Nah, melibatkan banyak pengguna sehingga dengan resiko sedang dan memungkinkan sistem dirilis bertahap sehingga lebih cepat dan fleksibel. Nah, baik. Dari kedua studi kasus tadi dapat kita simpulkan bahwa penggunaan studi kasus pertama dan studi kasus kelima itu tidak menggunakan model yang berbeda, yang dimana faktornya menggunakan pada studi kasus pertama menggunakan model waterfall sehingga rekrutmennya jelas stabil dan kemudian ada resiko yang rendah dan deadline berurutan dan terstruktur. Sedangkan studi kasus 5 menggunakan model interaktif dengan rekrutmen yang banyak dan kompleks sehingga resiko sedang dan deadline-nya bertahap dan fleksibel. Nah, baik, itu saja yang kelompok kami dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're